Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kamis yang cerah ya. Kalau di tempat saya sih cerah, alhamdulillah. Daerah Halim. Tadi sempat mendung tapi cerah. Mudah-mudahan para pemirsa TV Desa juga yang utama adalah sehat ya. Nah, pada sore hari ini kita ketemu lagi dengan komunitas kami, komunitas Warung Saham. Saya Mbah Warsa ingin berbagi, ingin sharing mengenai satu topik yang di setiap akhir tahun itu, di kuartal terakhir, di 3 bulan terakhir itu rame. Kalau di pasar modal itu istilahnya window dressing. Nah, untuk itu sore hari ini kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama gali, kita akan sama-sama sharing dengan para pemirsa TV Desa ya. Apa itu window dressing, kemudian manfaatnya apa, kenapa disebut saat tepat untuk jadi investor. Baik, saya juga ingin menyapa salam sejahtera bagi seluruh para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Salam Warung Saham. Nah, seperti topik pada sore hari ini yaitu window dressing, tentu bagi sebagian masyarakat itu masih nggak ngerti ini apa sih maksudnya gitu ya, istilahnya baru lagi apa gitu. Yang kemarin-kemarin istilah-istilah di pasar modal itu ada yang aneh-aneh, sekarang ada lagi. Nah, Bapak Ibu para pemirsa TV Desa, yang namanya bisnis itu ada beberapa istilah yang memang korelasinya dengan bisnis tersebut erat ya. Contoh misalkan kita tahu yang namanya peak season. Ya, peak season itu ada di industri transportasi, di industri pariwisata, di industri hotel gitu ya. Pada saat orang bilang peak season, artinya memang lagi rame-ramenya customer datang. Jadi penjualan lagi bagus-bagusnya. Itu yang disebut dengan peak season. Kemudian ada juga kalau di mall, nah mungkin Bapak Ibu kalau bicara mall lebih tahu ya, ada yang namanya midnight sale misalkan. Itu kan satu istilah juga ya, midnight sale, atau mungkin apa ya, cuci gudang. Nah, itu kan istilah-istilah yang memang ada di setiap industri bisnis. Nah, begitupun di pasar modal. Di pasar modal itu ada istilah namanya window dressing. Apa itu window dressing? Kemudian kenapa disebut saat yang tepat untuk kita menjadi investor di pasar modal? Nah, untuk lebih memberikan pemahaman, penjelasan yang lebih komprehensif, izinkan saya untuk memberikan beberapa slide. Mudah-mudahan ini akan membantu kita dalam memahami apa itu window dressing. Jadi di sini disebutkan bahwa window dressing itu adalah strategi mempercantik portofolio investasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun manajer investasi. Manajer investasi itu bisa disebut sebagai broker, bisa disebut sebagai perusahaan sekuritas, dan itu dilakukan setiap akhir tahun. Kalau bicara setiap kan artinya berulang ya. Nah, kemudian ini fenomena window dressing ini secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan harga saham. Ya, jadi harga saham itu akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena tadi ini merupakan strategi untuk mempercantik portofolio investasi. Kemudian kalau ditanya kenapa window dressing ini bisa membuat harga saham naik, jawabannya adalah tadi kan ada dua pihak ya. Yang pertama adalah perusahaan di sini tentu perusahaan yang menjual saham atau emiten. Kemudian yang kedua adalah brokernya, perusahaan sekuritasnya. Jadi ada dua pihak yang mempunyai kepentingan untuk mempercantik portofolio. Nah, di sini disebutkan bahwa manajer investasi perusahaan itu akan berusaha meningkatkan nilai-nilai saham yang dimilikinya. Sehingga penutupan tahun itu kan umumnya kuartal keempat ya, Oktober, November, Desember. Nah, sehingga di 3 bulan terakhir, di kuartal terakhir penutupan tahun, kinerja yang dikelola oleh perusahaan tersebut terlihat ya, dalam tanda petik terlihat lebih baik. Kenapa terlihat? Karena memang nanti akan muncul di dalam kinerja dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi perusahaan, kemudian ada juga neraca,
dan kemudian juga alur kas, kurang lebih seperti itu besarannya ya, yang akan terlihat lebih baik. Kemudian karena aksi ini dilakukan oleh hampir seluruh manajer bahkan di seluruh dunia, maka pada akhir tahun pun indeks harga saham ini umumnya akan bergerak naik. Jadi saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu akan cenderung berpotensi akan mengalami kenaikan. Ini penyebabnya kenapa window dressing bisa membuat harga saham itu meningkat di periode 3 bulan terakhir di setiap akhir tahun. Nah, kemudian kita lihat ya saham window dressing tahun ini nih. Karena kenapa? Sekarang kan masih awal di bulan November. Kita masih ada kesempatan untuk November, Desember. Sehingga topik kita pada sore hari ini, tadi saya sebutkan bahwa window dressing saat yang tepat. Kapan tepatnya? Sebenarnya sih kalau tepat bangetnya itu bulan kemarin ya, bulan Oktober. Karena 3 bulan terakhir itu Oktober, November, dan Desember. Tetapi balik lagi, untuk sesuatu hal yang baik, tidak ada kata terlambat untuk kita bisa memulai. Nah, saham apa yang berpotensi naik di 3 bulan ini? Oktober, November, Desember. Kita lihat. Kebanyakan saham yang mengalami fenomena window dressing ini adalah yang tergolong ke dalam saham-saham yang menggerakkan IHSG. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Gabungan berapa banyak? Ada 755 saham yang sekarang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, jadi dari 700 itu ada penggerak utama. Setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik, itu harga 700 itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang disebutnya tuh sideways. Dia tidak naik dan juga tidak turun. Kemudian tidak ada pergerakan karena tidak ada jual beli misalkan. Nah, jadi dari 755 saham yang diperjualbelikan, itu IHSG itu bergerak. Jadi ini rata-rata harga saham setiap detik, setiap menit. Kita hitungnya adalah harian ya kalau IHSG. IHSG hari ini berapa? Misalkan 6.500. Artinya secara rata-rata harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu memang harganya di 6.500. Faktanya dari 755 itu ada yang harganya Rp50, Rp60, ada juga yang mahal ya sampai dengan 40.000 per lembar sahamnya. Nah, jadi balik lagi, umumnya kebanyakan saham yang mengalami fenomena window dressing ini adalah saham-saham yang tergolong sebagai penggerak. Nah, pertanyaannya kan yang merupakan penggerak utama itu saham-saham apa gitu kan. Nah, di situ disebutkan juga bahwa saham-saham penggerak itu memiliki kapitalisasi besar. Nah, ini mungkin istilah baru lagi, kapitalisasi itu apa? Jadi kapitalisasi itu adalah jumlah saham yang beredar di masyarakat. Misalkan Bank BCA itu menjual saham di masyarakat katakanlah 1 miliar lembar. 1 miliar lembar. Harga saham Bank BCA misalkan 40.000. Nah, berarti tinggal dikali 40.000 dikali 1 miliar. Berarti kan 40 triliun. Nah, itulah kapitalisasi pasarnya itu seperti itu. Nah, kemudian diperkirakan. Nah, kalau bicara diperkirakan tidak pasti ya, tapi diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena memang ini berulang setiap tahun. Diperkirakan window dressing ini akan terus terjadi hingga 30 Desember. Karena 31-nya libur ya, tanggal merah. Nah, kita tetap perlu memilih saham-saham yang dibeli biar cuannya maksimal. Nah, cuan di sini artinya keuntungan. Nah, kita stop dulu ya sharingnya. Jadi gampangnya bagi kita terutama para pemirsa TV Desa yang tentu ya banyak yang belum paham. Kenapa sih belum paham? Kita sama-sama tahu bahwa memang yang namanya pasar modal, yang namanya saham itu kan tidak diajarkan di sekolah kita ya. Tidak ada mata pelajaran saham, tidak ada mata pelajaran pasar modal. Kalaupun ada kan terbatas di tingkat perguruan tinggi, di tingkat universitas. Itu pun terbatas lagi, adanya di Fakultas Ekonomi.
Kalaupun dibahas itu paling juga tiga SKS. Tiga SKS itu kurang lebih 1 semester. Isinya adalah teoritis, sejarahnya, kemudian definisi-definisi dari pasar modal, lembaga-lembaga yang terkait, manfaatnya saham apa, dan seterusnya. Jadi lebih kepada teori, tidak melakukan praktek. Nah, sehingga apa? Sehingga seorang mahasiswa, katakanlah sudah menjadi sarjana, lulusan ekonomi, pada saat masuk menjadi investor pertama kali, tetap juga dia nggak ngerti apa-apa. Dan sekarang kalau kita misalkan di tempat Bapak Ibu, katakanlah ada perusahaan sekuritas. Saat ini kan ada tercatat 95 ya, 95 perusahaan sekuritas yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memulai menjadi investor. Katakanlah kita datang ke perusahaan sekuritas, saya mau buka rekening RDI, namanya rekening dana investor, atau RDN, rekening dana nasabah, atau gampangnya rekening saham. Itu nanti dilayani sama customer service-nya perusahaan sekuritas. Tetapi setelah itu kita sebagai investor nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena perusahaan sekuritas pun tidak memberikan bimbingan dan pelatihan bagaimana cara berbisnis saham. Nah, untuk itu banyak lembaga-lembaga yang muncul ya, lembaga-lembaga pendidikan, kursus-kursus mengenai saham. Tetapi kita tahu itu pertama adanya di kota-kota besar, kedua biayanya mahal. Ya, kedua biayanya mahal. Pak, tapi kan kita bisa belajar sendiri lewat YouTube. Betul, bisa. Tapi jangan salah, karena ini sifatnya bisnis, kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada coaching, itu bayangkan saja kita masuk ke hutan tanpa ada yang ngebimbing. Kita masuk ke hutan, nggak bawa kompas, nggak bawa Google Map. Yang ada adalah mutar, akhirnya kita tersesat. Itu yang banyak terjadi. Kenapa? Karena keingintahuan atau belajar dari pelaku pemula itu jarang gitu ya. Nah, sekarang ini banyak muncul yang namanya komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas itu terdiri dari para praktisi ya, seperti kami ini dari komunitas warung saham. Kami akui kami memang belum lama. Kami mulai terjun di pasar modal itu 2016 akhir, belum 5 tahun ya. Tetapi karena kami memiliki pengetahuan lebih dulu, bukan lebih pintar ya, kami memiliki pengetahuan yang lebih dulu ketimbang masyarakat. Kami memberanikan diri untuk memberi sosialisasi dan edukasi, minimal hal-hal yang mendasar. Yang mendasar di saham itu apa sih? Yang pertama, bisnis saham ini merupakan bisnis yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, karena ini instrumen keuangan, bisnis ini ada diawasi oleh OJK. Selanjutnya, bisnis ini merupakan program pemerintah. Tahun 2015, Pak Yusuf Kala sudah menyampaikan program pemerintah bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk memulai memindahkan tabungannya di bank ke tabungan di saham. Jadi, memindahkan dari saving society menjadi investing society. Hanya memindahkan saja itu mudah. Nah, tetapi memang karena ada beberapa menu yang harus dipelajari, tentu butuh bimbingan. Selanjutnya, bagi masyarakat Indonesia, karena kita tahu di Indonesia ini mayoritas Muslim, mayoritas beragama Islam, itu juga Bursa Efek itu sudah menyediakan indeks yang namanya saham-saham syariah. Jadi dari 755 saham, itu di atas 60%-nya sudah tergolong kategori saham-saham syariah. Selanjutnya juga ada MUI, fatwa dari MUI, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional tahun 2011, yang menyatakan bahwa bertransaksi beli jual saham di pasar modal itu dalam kategori atau koridor yang syariah, syar'i. Jadi tidak haram. Ini sudah jelas. Kemudian kita tahu bahwa ini juga kalau kita tahu di perbankan itu nama lembaga yang menjamin uang kita itu adalah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Di saham juga sama Bapak Ibu, di saham juga sama. Kita pertama
Ada LPS-nya juga karena portofolio kita terdiri dari uang cash dan saham. Nah, yang kedua, kalau bicara saham, saham juga dijamin atau diproteksi oleh satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang namanya SIPF. Ya, jadi di situ sangat jelas bahwa portofolio kita, aset-aset kita itu disimpan aman di lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Nah, kita kembali ke masalah window dressing tadi. Itu kan sekilas mengenai bisnis saham ya. Nah, kita untuk lebih jelas, saya mohon izin lagi untuk memberikan beberapa slide ya supaya lebih jelas. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa penggerak utama di IHSG, di pasar modal atau IHSG itu kan saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar. Nah, dan ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan akhir tahun, tanggal 30 Desember. Kita akan lihat saham-saham apa sih yang menjadi katakanlah primadona gitu ya. Nah, kita akan melihat cara memilih sahamnya, karena kan tadi saya informasikan ada 755 saham. Terus bagaimana kita memilihnya? Di Bursa Efek Indonesia itu memang menyediakan kemudahan-kemudahan yang sudah dibikin sedemikian oleh pasar, bahwa bagi masyarakat yang senang dengan saham-saham perbankan, karena dibagi menjadi beberapa sektor, beberapa industri. Jadi ada sektor keuangan, sektor perbankan, sektor farmasi, kesehatan, sektor banyak sekali. Ada 12 sektor. Nah, kita bisa lihat, kita bisa pilih saham dengan market cap besar. Tadi sudah dijelaskan apa itu market cap ya. Kemudian market cap yang besar ini yang menjadi pemicu utama, yang menjadi pendorong utama indeks. Nah, tetapi balik lagi kita juga harus memperhatikan faktor fundamental. Nah, di dalam bisnis saham itu kan ada dua besaran faktor ya. Yang pertama faktor teknikal, yang kedua faktor fundamental. Kalau teknikal itu lebih kepada bagaimana caranya kita bisa melihat apakah saham ini berpotensi naik atau tidak, dan umumnya itu digunakan untuk para trader itu yang memanfaatkan jangka waktu pendek. Karena bisnis saham ini kita informasikan ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah trading, bahasa gampangnya kan dagang ya, trading. Yang kedua adalah nabung atau investing, bahasa kerennya. Nah, dua bisnis ini kenapa dibedakan? Yang membedakan hanya masalah waktu. Jadi kalau bicara trading itu waktunya adalah jangka pendek. Disebut pendek itu seberapa pendek sih? Ada yang sehari, ada yang setengah hari, bahkan ada yang hitungan menit. Orang-orang bilangnya one day trade atau mungkin scalping ya. Nah, sekarang lagi rame-ramenya nih kompetisi yang dilakukan oleh salah satu sekuritas besar di Indonesia. Jadi kompetisi trading, dan itu kebanyakan dilakukan dengan metode yang one day trade atau scalping. Jadi balik lagi bahwa bisnis ini dibagi dua. Yang pertama trading untuk jangka pendek, menengah, disebut pendek tadi sudah saya katakan bisa sehari, bisa 2 hari, bisa sampai seminggu katakanlah. Ada juga jangka menengah. Jadi beli sahamnya sekarang, kita tunggu kenaikannya misalkan sampai dengan 5-10%, oh ternyata baru kejual di 1 minggu ke depan, atau 2 minggu ke depan, atau mungkin bisa 1 bulan. Itu yang disebut dengan jangka menengah. Kalau bicara literasi atau istilah itu banyak sekali. Ada yang bilang swing, ada yang bilang position. Itu kan hanya istilah. Yang lebih penting adalah pemahamannya bahwa trading itu bisa dilakukan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Sedangkan untuk jangka panjang, orang sudah umum mengatakan untuk nabung atau investing. Nabung itu kan nyicil setiap bulan secara rutin. Itu kan konsepnya seperti itu. Jadi kita dari dulu katakanlah diajarkan oleh guru kita, oleh orang tua kita, menabung itu tidak langsung besar, tetapi rutin. Katakanlah kita setiap bulan bisa menyisihkan uang 100.000, 200.000, tetapi rutin kita lakukan selama berapa lama? Tergantung. Katakanlah saya ingin menabung selama 5 tahun misalkan, saya ingin menabung selama 10 tahun, nah itu terserah kita. Walaupun balik lagi yang namanya jenis tabungan itu bisa diambil kapan saja. Kita nabung katakanlah di tabungan biasa ya,
di Bank BRI, di Bank Mandiri setiap bulan 300.000 atau dalam bentuk deposito misalkan. Nah, tetapi dalam jangka tertentu kita bisa cairkan, bisa ambil lah ya, kurang lebih seperti itu. Di saham juga begitu Bapak Ibu. Jadi kita misalkan setiap bulan 200.000 apa 300.000, terus kita butuh uang. Kapan aja kita butuh uang, yang dilakukan adalah kita menjual saham, kemudian kita dapat uangnya. Jadi nggak ada istilahnya di lock atau disimpan, nggak ada. Karena itu adalah kita yang kelola. Kapanpun bisa kita jual, kapanpun kita bisa mendapatkan uang rupiah. Dan kalau kita perbandingkan Bapak Ibu, kalau bicara investasi, nabung ya, nabung itu kan untuk jangka panjang. Banyak cara, banyak alternatif untuk kita bisa menabung. Orang nabung di bank banyak, orang nabung di deposito banyak. Orang nabung sekarang di emas banyak, karena emas sekarang kan diperjualbelikan juga di katakanlah galeri-galeri Antam, atau misalkan di sekarang juga ada di Pegadaian yang menjual katakanlah 0,25 gram. Jadi dengan ratusan ribu kita bisa nyicil tuh. Setiap bulan beli emas terkumpul baru nanti dijual. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita hitung untungnya berapa besar sih? Kan ujung-ujungnya kalau kita nabung itu ngitungnya uang kita ditabung, nanti dapatnya berapa gitu kan? Dari data yang kita dapat dari bursa, paling kecil itu kalau kita nabungnya di bank. Mau tabungan kayak mau deposito itu kecil lah, malah gedean potongannya barangkali ya daripada bunganya. Kalau kita nabungnya di emas itu bisa terukur, katakanlah rata-rata dalam setahun itu 10%. Tapi kalau bicara nabungnya di saham Bapak Ibu, itu bisa ratusan persen, bahkan ribuan persen. Nah, cuman kan pertanyaannya, gimana caranya, gimana milihnya, gimana belinya, gimana, pokoknya gimana deh memulai untuk menjadi investor, kan nggak ngerti. Nah, untuk itu dengan rutin komunitas warung saham ya, Warsa ini sudah berlangsung kerjasama dengan TV Desa sudah mau 1 tahun, memberikan sosialisasi dan edukasi. Kenapa? Karena saat ini 99 masyarakat Indonesia ini belum mengerti mengenai saham. Dan bukan salah kita, wong di sekolah nggak diajarkan kok. Jadi kami dari komunitas warung saham ini secara rutin, tidak saja dengan TV Desa, kami pun melakukan sosialisasi edukasi tersendiri juga melalui Zooming. Dan itu diikuti oleh saudara-saudara kita baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini membernya Warsa itu tercatat di 12 negara. Orang-orang Indonesia yang bekerja di sana ya. Kalau bicara berapa sih membernya Warsa saat ini, mau mencapai 1.000. Itu memang masih kecil. Kenapa? Karena Warsa sendiri baru berusia 1 tahun ya. Alhamdulillah berkat kerja kerasnya tim Warsa, dan terutama adalah member-membernya Warsa yang memberikan informasi mengenai saham, mengenai pasar modal kepada masyarakat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memulai, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi saham, saatnya tepatnya adalah sekarang, walaupun sebenarnya apa yang paling tepat itu Oktober. Kita kembali lagi bicara mengenai window dressing. Masih ada beberapa waktu ke depan sebelum break ya. Izinkan saya lagi untuk melanjutkan slide presentasi. Jadi di sini disebutkan bahwa kita bisa memilih saham dengan market cap besar. Bagaimana cara mencari market cap besar? Tentu pada saat Bapak Ibu nanti bergabung di Warsa, kita akan bimbing, kita akan kasih tahu ini loh yang disebut market cap besar. Nah, kemudian juga faktor fundamental. Yang disebut fundamental itu kita melihat kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu yang dilihat apa? Yang dilihat laporan keuangannya, yang dilihat neracanya, yang dilihat alur kasnya atau cash flow. Nah, tentu Bapak Ibu yang nggak ngerti, waduh Pak, boro-boro begitu saya kan nggak ngerti misalkan. Nah, disitulah Bapak Ibu butuh yang namanya bimbingan dan pelatihan. Karena pada dasarnya bisnis saham ini adalah bisnis yang gampang, bisnis yang mudah. Cuman karena selama ini informasi yang kita dapatkan negatif. Bicara saham aja orang bilangnya jangan main saham kan. Kenapa? Karena rugi, karena apa, dan seterusnya. Itu karena memang pemahamannya tidak ada. Kita lanjut.
Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Memangnya saham itu punya pola yang sama ya setiap tahun? Setiap tahun naik, setiap tahun naik. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, yang namanya bisnis itu umumnya ya punya siklus yang berulang, umumnya. Contoh, saya sekarang ini memberikan edukasi sosialisasi kepada Bapak Ibu sedang di bengkel Nissan daerah Halim. Nah, tentu orang bengkel ini tahu yang namanya peak seasonnya bengkel itu kapan. Ya, katakanlah orang banyak ke bengkel itu di tanggal-tanggal gajian. Itu udah pasti. Kenapa? Karena orang mayoritas juga memiliki uang ya, kalau bicara orang karyawan, memiliki uang itu kan pada saat-saat gajian. Katakanlah gajian tanggal 25 akhir bulan sampai dengan tanggal 1. Nah, disitulah pasti yang namanya bengkel-bengkel seperti ini itu mengalami peak season. Kemudian mulai turunnya di pertengahan. Itu adalah siklus yang memang setiap saat ada. Atau misalkan kalau kita lihat yang namanya jualan kambing, Bapak Ibu pasti tahu dong, jualan kambing itu peak seasonnya kapan? Peak seasonnya pada saat menjelang Idul Adha, kan kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang namanya menjelang akhir tahun dan liburan sekolah, yang rame itu apa? Tempat-tempat wisata, tempat mall, karena sekolah libur. Nah, di saham pun seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah memangnya saham punya pola ya? Sama, karena saham juga merupakan bisnis. Jadi saham itu mengalami window dressing, mengalami peningkatan itu pada tahun-tahun di periode akhir, di kuartal akhir. Dan itu berpotensi akan mengalami kenaikan. Mungkin satu slide lagi sebelum kita break dulu ya Bapak Ibu. Nah, saya masih bingung nih cara memilihnya. Balik lagi ya, kalau Bapak Ibu nanti bergabung menjadi membernya Warsa, tentu kita akan bimbing. Ini adalah salah satu contoh indeks yang diberikan oleh bursa. Bursa itu memberikan 38 pilihan indeks. Jadi ada indeks saham yang katakanlah ini ya LQ45. Kenapa disebut LQ? Karena dia itu liquid. Apa itu arti liquid? Liquid itu adalah kalau kita punya barang mau dijual, pasti ada yang beli. Kemudian sebaliknya, kalau kita mau beli barang, pasti ada yang jual. Itu namanya liquid. Ya, kita tahu likuidasi, likuiditas ya. Likuiditas itu kapan kita butuh itu ada, itu likuiditas. Ya. Nah, jadi saham-saham LQ45 adalah ada 45 saham yang likuiditasnya bagus. Artinya kita beli pasti ada yang jual, kita jual ada yang beli. Nah, kemudian ini memiliki kinerja atau fundamental yang sangat bagus. Dan ini sudah di-screening, sudah difilter oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, sehingga kita sebagai investor itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan saham-saham yang dipilih. Kenapa? Karena tidak saja memberikan indeks, tetapi kita juga kan menggunakan aplikasi. Kita kerjasama dengan MNC Sekuritas menggunakan aplikasi namanya Motion Trade. Nah, di Motion Trade juga kita diberikan beberapa fasilitas, banyak fasilitas. Salah satunya adalah kita bisa melihat, katakanlah contoh bank, balik lagi yang Bank BCA. Bank BCA ini sekarang kapitalisasinya paling besar, hampir mencapai 1.000 triliun. Jadi kapitalisasi asetnya itu hampir 1.000 triliun. Nah, di situ kita bisa lihat di dalam menu ada submenu namanya Company Information. Kita bisa lihat Bank BCA ini selama katakanlah 3 tahun ke belakang ini untung apa rugi sih? Asetnya bertumbuh atau berkurang sih? Ada di situ. Dan ini memudahkan kita untuk mengambil keputusan apakah kita harus beli dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, tetap di channelnya TV Desa pada sore hari ini. Kita akan break dulu sebentar ya. Ada iklan yang mau lewat. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua dengan beberapa penanya juga di YouTube channelnya TV Desa. Silakan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan
fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Baik Bapak Ibu, kerabat desa di seluruh Indonesia, kita lanjut lagi. Saya akan sapa beberapa yang ikut monitor di channel YouTube-nya TV Desa. Ibu yang setia ini, Ibu Yasah Niatga. Selamat sore Ibu, salam buat keluarga ya. Oke, kemudian di sini ada Ibu Sariati Pulungan dan kemudian Ibu Ibu apa Bapak ya, Nagaraju. Good afternoon too Pak. Kemudian ada Paru Maruba Pandiangan, ada juga Pak Warjiman Kartolo, ada Pak Jainal Arifin, kemudian ada Abang Bento di Nusa Tenggara Timur. Baik, di sini ada Ibu Gea nih, Pak, warung saham cuma memperkenalkan aplikasi Motion Trade aja ya? Oke, pertanyaan yang bagus Ibu ya. Baik, jadi saat ini komunitas kami, komunitas warung saham bekerja sama, dulu sempat kerjasama dengan sekuritas lain. Sempat ya, sekuritas luar malah ya, bukan lokal. Tetapi setelah kita masuk ke aplikasi-aplikasinya, itu buat kami kurang, bahasa gampangnya apa ya, kurang user friendly Bu. Jadi menu-menunya kurang lengkap. Contoh lah, tidak ada menu yang namanya break order, tidak ada menu yang namanya trailing order. Padahal break order itu kita sama-sama tahu ya, untuk membeli saham bagi orang-orang yang nggak punya waktu melototin handphone. Misalkan karyawan yang kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore nih, tapi dia pengen trading saham, kan nggak bisa wong kerja. Nah, tapi dengan di MNC Sekuritas, Motion Trade, itu bisa dilakukan. Jadi pagi-pagi sebelum jam 8, sebelum berangkat, katakanlah mau jam 5 pagi, jam 6 pagi, kita sudah bisa pasang beli namanya. Jadi kita bisa memberikan instruksi kepada aplikasi, gampangnya itu, aplikasi tolong ya, nanti kalau pasar buka, tolong belikan saya saham anu di harga seanu dan seterusnya. Nah, di yang dulu itu nggak ada, makanya kita beralih ke MNC. Kurang lebih seperti itu, Ibu Gea. Kemudian di sini dari Alif Yamile Nur Wahidin, Kabupaten Selayar. Aduh, di mana itu? Pokoknya mudah-mudahan sehat Ibu ya, Bapak dengan keluarganya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan, bisa di kolom chat ya. Kita akan lanjut mengenai fenomena atau satu literasi, satu istilah yang sekarang ini lagi rame-ramenya di pasar modal, yaitu window dressing. Jadi window dressing tadi di sesi pertama sudah kita sampaikan bahwa itu adalah siklus tahunan yang terjadi di pasar modal. Seperti kalau misalkan kita datang ke mall menjelang akhir tahun, kan suka ada ya end of year sale gitu ya, pokoknya potongan akhir tahun deh, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga mungkin ada istilahnya cuci gudang, atau kalau di bisnis pariwisata ada yang namanya peak season. Nah, kalau di saham itu ada satu istilah di periode 3 bulan terakhir atau kuartal terakhir, itu namanya window dressing, di mana window dressing ini ada dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua adalah manajer investasi. Manajer investasi ini bisa broker, perusahaan sekuritas ya, pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, untuk memperbaiki kinerja perusahaan mereka itu seperti apa? Salah satunya dengan menaikkan harga saham. Nah, itulah yang disebut dengan window dressing. Kenapa Pak window dressing itu dilakukan cuma akhir tahun doang? Karena yang namanya periode tutup buku, periode laporan keuangan itu kan umumnya satu periode 1 tahun ya.
Jadi Januari, tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember itu adalah periode untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, sehingga gimana caranya di dalam 1 tahun atau 12 bulan itu ada satu momentum yang memang bisa meninggikan, menaikkan nilai. Ya, itu salah satunya dengan window dressing. Nah, umumnya perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal atau kita sebut dengan emiten, itu mereka akan melakukan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi bentuk pertanggungjawaban para direksi kepada komisaris, kepada para pemegang saham, itu mereka melakukan yang namanya RUPS. Biasanya di kuartal pertama atau kuartal kedua. Biasanya itu kisaran ya bulan-bulan Maret, bulan-bulan April tahun berikutnya. Jadi contoh saat ini tahun 2021 kan masih bulan November nih. Nah, mereka para direksi tentu ini direksinya adalah kalau kerennya tuh CFF ya, COF, Chief Operating Finance atau Direktur Keuangan lah. Direktur Keuangan itu akan mencari cara bagaimana caranya tampilan laporan keuangan untuk periode 2021 ini terlihat bagus. Karena akan ditampilkan nanti dalam RUPS di bulan Maret atau April tahun depan, tahun 2022. Dan itu juga akan gabung dengan yang namanya katakanlah corporate action, rencana perusahaan mau kemana, apakah mau ada ekspansi dan seterusnya. Nah, pokoknya bagaimana caranya dua pihak tadi yang berkepentingan, emiten dan manajer investasi, melakukan salah satunya adalah menaikkan harga saham. Nah, makanya tadi disebutkan segmentasi. Oke. Tadi sampai di sini ya. Jadi salah satu saham-saham pilihan itu adalah saham-saham yang mempunyai kinerja bagus, ya, mempunyai kapitalisasi besar. Apa itu? Salah satunya adalah LQ45. Banyak ya, ada 38 indeks yang dibikin oleh Bursa Efek Indonesia. Kalau bicara saham-saham syariah juga ada yang namanya Jakarta Islamic Index atau Islamic Stock ISSI namanya. Jadi memang ada 38 yang sudah dipersiapkan, dipermudah untuk kita sebagai investor. Nah, sekarang yang gampang, tadi kan saya sebutkan bahwa bisnis saham itu terbagi dua. Yang pertama adalah trading jangka pendek, jangka menengah. Yang kedua adalah nabung atau investasi. Nah, kalau investasi ini kan tujuannya jangka panjang. Bisa 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu contoh nih. Jadi, analoginya itu kalau kita bicara investasi, persis seperti kita nanam pohon jati. Kalau nanam pohon jati kan bisa ada loh yang 20 tahun, tapi memang hasilnya juga memuaskan. Karena kan kalau bicara jati itu akan dilihat dari tingginya pohon, lurusnya pohon, dan besarnya diameter. Nah, kurang lebih juga seperti itu kalau bicara investasi saham. Karena investasi saham itu umumnya kalau perusahaan berkinerja bagus, itu peningkatannya itu orang menyebutnya eksponen ya. Kalau kita bicara sesuatu yang tetap, sesuatu yang fix, katakanlah deposito tumbuhnya hanya 5% setahun, kan artinya garis lurus. Ya, garis lurus, disebutnya linear. Atau kita misalkan investasinya di emas. Di emas itu kurang lebih 10% satu tahun. Kita juga ngambilnya adalah linear. Linear, lurus gitu kan. Nah, tetapi kalau bicara investasi saham, itu eksponen. Eksponen itu makin lama, makin tinggi. Nah, jadi seperti nanam pohon jati, yang pertama kita emang harus memiliki tujuan jangka panjang. Yang kedua, fokus pada tanaman yang dipilih. Nah, artinya gini, kalau kita nanam jati, walaupun saya belum pernah ya punya tanaman jati, tapi saya pernah lihat petani nanam jati itu di awal-awal memang harus benar-benar diawasi, dipelihara, jangan sampai ada binatang yang ganggu, kemudian rumput-rumput di sekelilingnya katakanlah radius 1-2 meter juga dibersihkan gitu kan, sampai dia tumbuh menjadi katakanlah kalau bicara orang itu sudah mulai tegak. Nah, di saham juga begitu Bapak Ibu. Jadi di saham itu kita nggak perlu pilih banyak saham, tapi kita cari saham-saham yang punya potensi. Nah, balik lagi kalau bicara potensi kan bicara fundamental. Tentu
kita akan berikan bimbingan dan pembelajaran kepada Bapak Ibu bagaimana cara memilihnya. Kemudian di bawah disebutkan disiplin menyiram. Nah, jadi kalau untuk awal-awal umumnya ya 1-2 tahun pertama itu petani jati itu mereka akan mengeluarkan banyak biaya, terutama untuk 1-2 tahun pertama. Kenapa? Karena di situ benar-benar masa kritis, kritis, bisa diganggu hama, bisa diganggu binatang, bisa diganggu pohon-pohon liar, bisa diganggu sama orang juga, pencuri ya. Jadi 1-2 tahun itu memang harus diperhatikan. Di saham juga begitu. Jadi kalau kita beli saham, katakanlah setiap bulan nih ceritanya beli saham, katakanlah beli saham apa, sekarang yang kita rekomendasikan kan saham Sido Muncul ya. Kenapa sih Warsa merekomendasikan saham Sido Muncul? Kita tahu lah, yang namanya PT Sido Muncul itu pertama itu kan perusahaan nasional, mempekerjakan banyak masyarakat Indonesia. Kan kita sama-sama bantu ya, kalau kita beli sahamnya, maka saham perusahaannya akan naik, kinerjanya akan naik. Kita sebagai investor juga akan dapat keuntungan. Para pekerja yang bekerja di PT Sido Muncul juga akan dapat keuntungan. Kalau perusahaannya untung kan mereka dapat apa ya disebutnya misalkan bonus atau apa. Kita sebagai investor juga dapat yang namanya dividen. Ya. Nah, jadi kita rutin katakanlah melakukan pembelian sekarang ini harganya di kisaran 80.000 satu lot. Nah, kalau bicara 80.000 kira-kira kita mampu nggak sih setiap bulan? Harusnya mampu. Kenapa? Kita mikirnya 5 tahun dari sekarang itu kan kita nggak sehat terus, nggak muda terus. Kan kita harus ada sesuatu yang dipersiapkan ya. Mungkin kalau orang yang duitnya banyak, mempersiapkannya juga lain. Wah, saya beli villa seharga 2 miliar untuk masa depan, ya silakan aja. Tapi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan juga tidak tinggi, Pak, saya kan gajinya UMR, Jakarta itu UMR kurang lebih 4,95 juta. Saya setiap bulan hanya 5 juta. Nah, balik lagi, di kita juga diajarkan yang namanya money management. Tes 1 2, kayaknya suara saya sempat hilang ini. Halo Bapak Ibu. Sudah oke lagi suaranya? Aduh, mohon maaf nih. Saya posisinya ada di tempat di luar ya, bukan di posko kita. Sekarang saya masih berada di bengkel. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi tadi kita bicara mengenai ilustrasi antara menabung saham dengan kita menanam pohon jati. Jadi yang pertama, poin pentingnya adalah yang namanya menabung atau investasi untuk jangka panjang. Yang kedua, di tahun-tahun pertama kita harus melakukan yang namanya kalau di pohon jati kan disirami, dijaga ya. Nah, kalau di saham itu bagaimana? Di saham itu kita akan melihat, karena saham itu kan setiap saat naik, turun. Itu kan dapat keuntungan kita. Pada saat naik kita beli, kemudian pada saat turun kita beli juga. Artinya kita bisa membeli harga rata-rata yang lebih rendah. Jadi kita tidak beli di atas terus kan, pada saat dia turun kita beli. Turun lagi ya beli lagi. Sehingga harga rata-rata belinya itu akan menjadi lebih murah. Istilah di saham itu disebutnya averaging ya. Nah, Bapak Ibu kita akan lanjutkan beberapa slide lagi. Nah, ini kan yang tadi. Jadi ini slide yang tadi. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan slide selanjutnya ini. Ya, ini contoh salah satu yang pernah juga kita rekomendasikan kepada member-member Warsa, bahwa kurang lebih 2 tahun yang lalu, 2018-2019, kita mewajibkan kepada member-member itu untuk memulai membeli sahamnya Bank Syariah. Dan ini hasilnya bagus. Ya,
Bank Syariah ini BRI Agro, maaf, BRI Agro. BRI Agro ini berubah nama menjadi Bank Raya. Nah, BRI Agro dengan kode emitennya Agro itu dulu di harga di bawah Rp1.000, sekarang sudah di atas 2.000 sekian. Jadi banyak dari member-member kita yang menanam, kalau bicara menanam jati, ini menanam saham di Agro, itu peningkatannya luar biasa. Jadi ada beberapa member kita tuh yang menanamkan atau menginvestasikan di Agro sebesar 1,2 juta, itu 1 tahun atau 1,5 tahun uangnya menjadi 20 jutaan. Itu dalam tempo yang kategorinya singkat, 1,5 tahun. Ya, itu sangat singkat sekali. Nah, sekarang kita lagi fokus untuk menabung di Sido Muncul. Kita tahu Sido Muncul itu produknya bisa sudah menjalar ke seluruh dunia ya. Kita lihat lagi bahwa kenapa Warsa ini melakukan sosialisasi edukasi secara rutin. Ya, apa sih yang menjadi target Warsa? Yang pertama, tentu kita mau mensupport program pemerintah ya, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah programnya Pak Yusuf Kalla untuk mensosialisasikan, mengedukasikan mengenai bisnis saham kepada masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari 5 instrumen investasi, ada perbankan, ada asuransi, ada keuangan, financing, ada pawn shop, kemudian ada dana pensiun, dan capital market atau pasar modal. Itu pasar modal itu literasinya atau pemahaman masyarakat terhadap pasar modal itu paling kecil, sangat kecil sekali. Pemahamannya kecil tentu berefek kepada entry-nya juga kecil. Jadi bagaimana orang mau masuk ke bisnis pasar modal kalau ngerti saja tidak. Nah, untuk itu Warsa dengan target untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, kita lakukan terus-menerus setiap minggu. Dalam seminggu mungkin berapa kali ya. Ini adalah tingkat pemahaman. Ini juga ingin saya sampaikan bahwa kampanye nabung saham ini dimulai dari tahun 2015 ya. Di situ terlihat Pak Yusuf Kalla, kemudian di situ juga ada petinggi-petinggi dari OJK, petinggi-petinggi dari KASEI. KASEI itu adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengamankan aset kita dalam bentuk saham. Nah, jadi ini adalah peresmian secara formal ya, dilakukan di Menhol Bursa Efek Indonesia tahun 2015 yang lalu. Ini saya perlu sampaikan juga mengenai komposisi jumlah investor di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kita sama-sama tahu jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar, 270-an juta. Tetapi yang menjadi pebisnis saham, yang menjadi investor saham, itu baru 1%, baru 3 juta. Dan ini memang sangat, ya kalau boleh dibilang dengan negara yang banyak penduduknya, banyak industrinya, contoh lah, kita ini punya kebanggaan, katakanlah PT Astra Internasional. Pabriknya ada di Indonesia, kantornya ada di Indonesia, pegawainya orang-orang Indonesia, dari mulai cleaning service sampai para direkturnya, itu kan orang Indonesia. Produknya, kalau bicara Astra kan ada motornya, ada mobilnya. Produknya buat siapa? Orang Indonesia yang beli. Jadi seluruhnya secara mata rantai produk, itu orang Indonesia. Yang beli orang Indonesia, yang kerja orang Indonesia, pabriknya di Indonesia. Pertanyaannya, kalau Astra ini mengalami atau mendapatkan keuntungan, profit. Kita tahu ya tahun 2020, profitnya Astra itu tidak kurang dari 20 triliun. Pertanyaannya, untungnya Astra itu dimakan siapa? Buat siapa? Nah, di situ hampir 50% keuntungan Astra dinikmati oleh orang-orang asing. Kenapa? Karena investor di Indonesia ini 48%-nya itu adalah orang asing. Dan dia tahu bahwa perusahaan Indonesia itu banyak yang bagus. Astra Internasional, Antam, Bank Mandiri, apalagi yang tadi itu Agro. Kemudian banyak sekali. Sekarang ada 755 saham. Mereka itu dari mulai tingkat SD itu sudah diajarkan yang namanya pasar modal.
sudah diajarkan yang namanya saham. Sehingga pada saat mereka keluar sekolah, mereka sudah punya rekening saham. Lah kalau di Indonesia, banyak sampai dengan pensiun juga nggak ngerti. Ya, tapi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai yang baik. Ini adalah satu contoh real bahwa di Indonesia ini pemahaman terhadap pasar modal sangat kecil. Nah, untuk itu kita bersama-sama ya dengan teman-teman lain, dengan para komunitas, dengan praktisi-praktisi di pasar modal juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Semoga apa? Semoga minimal pertama tahu dulu. Kalau sudah tahu, kedua yakin bahwa oh ini aman, ini program pemerintah. Ketiga baru masuk menjadi praktisi atau buka rekening karena bisa dimulai dari 100.000. Ya, apakah ini slide terakhir? Kita cek dulu. Oh ini yang terakhir mungkin ini. Kita akan lihat nih legalitas. Ini yang penting bahwa sekarang ini kita sama-sama tahu banyak investasi-investasi dalam kategori bodong. Tidak kurang dari 200-an atau 250 aplikasi-aplikasi bodong itu setiap bulan loh Bapak Ibu, itu kena razia OJK bahwa mereka adalah bodong. Ya, nah kita lihat adalah di saham ini legalitasnya itu jelas. Pertama ada IDX itu ada undang-undangnya. Kemudian perusahaan sekuritasnya juga ada undang-undangnya. Ada perbankannya, kita menggunakan kerjasama dengan Bank Sinarmas. Ada KASEI, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengamankan aset kita. Ada SIPF, lembaga yang mengamankan juga. Jadi disebut Security Investor Protection Fund. Jadi kalau di perbankan itu namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Ada juga dari Fatwa MUI. Jadi di sini memang lingkarannya adalah lingkaran yang benar-benar dimonitor oleh pemerintah. Ini yang terakhir baru nih, ini yang terakhir. Ya, jadi kalau ditanya, terus bagaimana caranya Pak? Bapak kan dari tadi ngomongin masalah window dressing, masalah manfaat saham dan seterusnya. Katakanlah Pak, saya mau memulai, bagaimana caranya? Ini caranya. Yang pertama silahkan Bapak Ibu masuk ke websitenya Warung Saham, www.warungsaham.com. Kemudian di situ ada dua pilihan, yang pertama login, yang kedua register. Kalau login tentu bagi yang sudah menjadi member. Nah, bagi yang belum, klik register. Nah, setelah diklik register, kemudian isi data. Yang diminta itu apa? Nama kita, nomor WA kita, alamat email kita. Ya, isi data. Kemudian di situ juga ada pertanyaan, apakah kita sudah punya kode referral? Nah, tentu Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, karena ini adalah channelnya TV Desa, harus menggunakan kode referralnya TV Desa. Jadi kalau di situ pertanyaan, apakah sudah punya kode referral? Jawabannya ya. Nah, apa kode referralnya TV Desa? Di sini sudah disebutkan ya, 210-305-00330. Katakanlah tidak hari ini, silakan ini bisa di screenshot dulu atau di foto dulu. Untuk apa? Untuk katakanlah besok Bapak Ibu punya rezeki bisa gabung di Warung Saham, silakan. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara kita memulainya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tanpa bimbingan dan pelatihan, bisnis saham ini bisa bahaya. Ya, banyak dari praktisi yang masuk ke bisnis saham tanpa bimbingan, tanpa pelatihan, hanya nonton YouTube misalkan, bukan tidak boleh, silahkan. Ilmu itu bisa kita ambil dari mana saja. Tetapi untuk pemula, untuk yang nggak ngerti apa-apa, jangan sekali-kali nyoba-nyoba. Ini nyoba-nyoba masalah uang loh ya. Jadi berapapun uang kita itu kan hasil jerih payah kita. Saya coba nyambut lagi beberapa yang masuk di channel YouTube-nya Warung TV Desa. Di sini ada dari Pak Warjiman Kartolo. Oh, pertanyaan ya. Kata Pak Warjiman bertanya, bagaimana cara agar masyarakat bawah juga bisa bermain saham? Nah, dari sini aja kata-katanya salah Pak ya. Bukan bermain saham, kalau bermain itu kan bermain-main. Ini berbisnis Pak, berbisnis saham. Bagaimana caranya agar masyarakat bawah bisa berbisnis saham? Dengan modal sedikit sekali. Nah, sekarang menurut Pak Kartolo, Pak, bisnis yang dimulai dengan 100.000 itu bisnis apa sih Pak?
Murah apa mahal? Kalau menurut saya murah, Pak. Saya 6 bulan apa terakhir tuh saya bisnis adalah buka ini, Pak, buka jualan kerang hijau, Pak. Saya jualan kerang hijau itu tidak kurang dari 20 juta apa modalnya. Dan hanya berlangsung 3 bulan karena habis itu musim hujan nggak laku. Nah, jadi untuk memulai bisnis saya di kerang hijau waktu itu, kenapa 20 juta? Karena beli peralatannya, beli ini, beli tenda dan seterusnya, belum sewa tempat. Pokoknya tidak kurang dari 20 juta. Itu hanya berlangsung 3 bulan, habis itu amblas. Sisa-sisa barang kita jual. Kalau di bisnis saham, Pak, kita bisa mulai dari 100.000. Apalagi kalau cuma nabung, Pak, ya 100.000 kan tadi saya bilang kalau untuk beli Sido Muncul saja cukup 80.000, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak Kartolo. Oke, Ibu Gia tadi sudah sampaikan sempat hilang, betul Bu. Ini sinyalnya kurang stabil nih di tempat saya. Nah, Bapak Ibu, bahwa sekali lagi bisnis saham itu tadi sudah kita jelaskan detail ya. Ini program pemerintah aman dan seterusnya. Kemudian kapan sih saat yang tepat untuk memulainya? Kita tadi sudah sampaikan bahwa window dressing sekarang itu adalah saat yang tepat. Kita tidak terlambat karena di 3 bulan ini Oktober, November, Desember. Sekarang masih November. Jadi kalau Bapak Ibu gabung di sekarang itu masih bisa mendapatkan potensi untuk mendapatkan keuntungan di 2 bulan terakhir November, Desember. Pak, saya punya uangnya baru nanti Pak, Januari. Nggak masalah, berarti kan mulainya nanti. Pokoknya kalau sesuatu yang baik, yang penting niat dulu. Pada saat kita dapat rezeki, baru kita memulai. Bapak Ibu mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya dari kami Warung Saham. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia menyaksikan channel YouTube-nya TV Desa yang kerjasama dengan kami dari komunitas Warung Saham yang terus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bisnis saham. Terima kasih sekali lagi. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam Warung Saham.